Selamat pagi sahabat terkasih Kristus, Shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik menikmati hari baru pada pagi hari ini. Kita berjumpa dalam edisi Rabu 23 Juni 2021 dalam saat teduh bersama. Bacaan kita 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Mari bersama kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu, ya Bapa di sorga, atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, boleh menikmati hari baru ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini dalam saat teduh kami. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah dan boleh melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Bapa berfirmanlah, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 19 ayat 8 sampai 24. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan temboknya yang di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan temboknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian: "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul menerima sekali lagi orang-orang suruhan, Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu,
Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Menikmati proses Tuhan. Saudara terkasih, makin tenang seseorang, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh James Allen menggambarkan kehidupan Daud dalam menghadapi masalahnya. Kisah hidup yang dilalui oleh Daud begitu berat dan menakutkan, termasuk ketika menghadapi orang Filistin dan rencana pembunuhan bagi dirinya. Dengan kedekatannya kepada Tuhan, tentu saja Daud bisa mengeluh dan protes terhadap hal yang buruk yang menimpanya. Kendati demikian, Daud tetap memilih tenang dan berusaha menghindar dari bahaya tersebut. Tuhan memakai Mikal dan Samuel untuk melindunginya, bahkan orang-orang suruhan Saul dipenuhi roh sehingga rencana pembunuhan digagalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, sikap tenang Daud dalam menghadapi setiap masalah hendaknya menjadi pelajaran bagi kita menghadapi kehidupan ini. Sikap tenang akan membawa kita kepada suasana hati yang tepat untuk mengambil keputusan. Sedangkan sikap mengeluh bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang gegabah. Setiap hal yang kita alami dalam hidup mengantar kita untuk memahami keseluruhan proses yang kita harus lalui untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kadangkala kita meminta kepada Tuhan untuk memudahkan jalan hidup kita. Namun yang lebih utama ialah meminta supaya Tuhan menguatkan kita untuk melalui setiap hal yang berat. Hidup memang berat karena ujiannya hampir setiap saat. Tenanglah, nikmatilah prosesnya tanpa perlu protes. Hiduplah dalam proses Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami patut bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Allah Tuhan kami. Begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau menanamkan pengajaran-pengajaran dari firman-Mu. Menghadapi setiap hal dalam hidup ini, kami mesti memiliki sikap hati yang tenang. Menikmati proses yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Karena kami boleh terproses dan dibentuk untuk semakin dewasa dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Begitu banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini, tapi kami selalu diberikan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk melewati setiap hal itu. Perjalanan kehidupan kami hari ini, kami yakin Tuhan menolong kami. Tuhan ada di depan kami. Tuhan menjadi pemimpin kami, sehingga kami berjalan dalam siara kehidupan, melakukan aktivitas pekerjaan, tanggung jawab dengan sepenuh hati, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seisi rumah kami hari ini, peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka, hiburkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan, tekanan, kesulitan hidup, kuatkan mereka ya Bapa. Yang mengalami masa-masa tua, menikmati hari-hari tua dan pensiun, Tuhan berkati. Menikmati sukacita karena ulang tahun, pertambahan usia, keberhasilan, pendidikan, usaha, kerja, sembuh dari sakit. Kiranya semuanya yang mereka rasakan, dalam ungkapan syukur mereka, Tuhan sempurnakan. Peliharakan anak-anak Tuhan, tim multimedia yang menyusun rehat setiap pagi, setiap hari. Tuhan berkati mereka, selalu semangat, dan apa yang mereka lakukan menjadi bentuk persembahan mereka di hadapan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan berkati. Berkati proses pelaksanaan vaksin, berkati semua pihak yang menangani COVID-19, dan biarlah wabah ini boleh berlalu dari hidup kami. Jaga dan peliharakan kami semua. Berikan hikmat-Mu kepada kami. Jauhkan kami dari wabah COVID-19, dan kami selalu sehat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami.
kami persembahkan kepadamu. Dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.